nggak sih teman-teman kalau salah satu keberhasilan dari suatu organisasi itu tidak terlepas dari manajemen operasional yang baik. Dan salah satu manajemen operasional yang baik adalah adanya dokumen standar operasional prosedur atau yang mungkin teman-teman lebih kenal sebagai SOP. Nah, pada video kali ini saya akan memperkenalkan rekan saya. Di sini ada Mbak Suci. Halo Mbak Suci, apa kabar? Ya, halo Mas Sofi. Alhamdulillah baik. Halo semua. Oke nih, kebetulan banget hari ini kita pengen bahas tentang penyusunan SOP di lingkungan pemerintah. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau di lingkungan pemerintah itu ada struktur organisasi yang terdiri dari eselon 1 dan eselon 2. Bagaimana langkah penyusunan SOP yang baik dan benar untuk di eselon 1 dan eselon 2? Mungkin di sini ada Suci, bisa berbagi bagaimana pengalamannya dalam mendampingi beberapa klien, kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah untuk penyusunan SOP. Kalau berbicara tentang pengalaman, beberapa waktu yang lalu nih Sofi, saya pernah mendampingi eselon 2 di salah satu kementerian yaitu Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang DJKI di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kalau dari saya pribadi, saya telah melakukan pendampingan terkait bagaimana penyusunan SOP itu sendiri yang sesuai dengan kaidahnya yaitu berdasarkan dari Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah. Oke, berarti sampai sekarang peraturan yang masih berlaku itu Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 ya. Nah, kalau boleh tahu di dalamnya mengatur apa aja sih untuk penyusunan SOP di lingkungan pemerintah ini? Dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang tujuan, manfaat, prinsip, dan ruang lingkup dari SOP itu sendiri. Selain itu juga diatur bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan SOP AP, mulai dari format hingga pengklasifikasian SOP AP itu sendiri. Jadi SOP AP ini mendeskripsikan tentang prosedur administratif di mana standar operasional yang dibuat itu lebih bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaksana pada lintas peran dan juga jabatan. Tapi berdasarkan cakupan aktivitasnya, SOP AP ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu SOP makro dan juga SOP mikro. Untuk SOP makro itu sendiri, dia menjelaskan tentang proses-proses seperti perencanaan, penganggaran, kemudian secara garis besar, proses-proses dalam siklus penyelenggaraan administrasi pada lintas unit kerja eselon 1 itu sendiri. Kemudian, untuk SOP mikro itu disusun untuk proses-proses administratif dalam operasional pada satu unit kerja saja untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Nah, jadi penyusunan SOP khususnya untuk Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang dari DJKI ini masuk ke dalam kategori SOP mikro karena direktorat ini tergolong ke dalam eselon 2. Oh, jadi seperti itu ya, Suci? Betul sekali. Nah, penyusunan SOP di setiap unit kerja inilah yang dapat membantu pelaksanaan pelayanan kepada setiap masyarakat agar semakin efektif dan juga efisien. Tapi, ada hal yang perlu teman-teman ingat, bahwa hal tersebut akan tercapai apabila penyusunan SOP tersebut dilakukan dengan baik dan tepat, serta dilaksanakan sesuai dengan komitmen dari setiap unit kerja dan dalam pengawasan yang baik pula. Oke, mungkin sedikit tambahan nih, karena SOP ini merupakan salah satu bagian dari dokumen ketatalaksanaan, maka SOP ini juga ternyata bisa digunakan dalam evaluasi reformasi birokrasi. Betul sekali. Nah, dan ternyata SOP ini memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2012. Tadi sudah disebutkan klasifikasi SOP-nya seperti apa, selanjutnya bagaimana sih cara penyusunan SOP yang baik dan benar? Kira-kira ada nggak kebijakan lain yang mengatur tentang penyusunan SOP ini? Oke, benar sekali. Jadi, selain Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 tersebut, dari tim CCG juga menggunakan pendekatan lain untuk penyusunan SOP, yaitu penyusunan SOP berdasarkan peta proses bisnis. Dalam penyusunan SOP mikro itu dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, SOP mikro itu dijabarkan berdasarkan peta proses bisnis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI sebagai unit kerja di atas Direktorat Paten, DTLST, dan juga Rahasia Dagang. Dan yang kedua, itu adalah SOP mikro disusun berdasarkan tugas dan fungsi Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dan yang terakhir nih, SOP mikro tersebut disusun berdasarkan SOP yang existing dari Direktorat Paten, DTLST, dan juga Rahasia Dagang.
Oh, oke. Jadi gitu ya, sebenarnya ini bisa terhubung ke Permenpan RB nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Betul Nah, sekali. sekarang ada muncul pertanyaan nih. Kalau misalnya ada instansi yang menyusun SOP hanya dengan satu atau dua cara tadi, itu gimana? Apakah masih valid atau enggak? Ya, sebenarnya tetap bisa saja, Sofi. Hanya saja sebagai satu kesatuan sistem dan membuat SOP yang lebih konkret, khususnya di lingkungan DJKI, Kementerian Hukum dan HAM. Oke, ternyata tetap bisa ya. Tapi kira-kira ada nggak sih perbedaannya ketika kita menyusun dengan 3 cara di atas ataupun dengan cara yang hanya salah satunya aja? Karena SOP ini merupakan satu kesatuan sistem, maka penyusunan SOP Mikro, Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang juga perlu disusun berdasarkan peta proses bisnis unit kerja di atasnya, yang artinya peta proses bisnis tersebut sudah disusun juga, Sofi. Sehingga diperolehlah SOP Mikro untuk Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang terintegrasi, menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan DJKI, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, yang perlu ditekankan bahwa di samping merupakan kebutuhan organisasi dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, SOP administratif ini menjadi persyaratan dalam kebijakan reformasi birokrasi. Untuk itu, maka SOP yang baik yang bersifat makro maupun juga mikro itu dibuat untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari dalam satuan organisasi. Nah, apa sih sekarang manfaatnya ketika sebuah instansi sudah selesai menyusun SOP? Ya, jadi ada beberapa manfaat nih ketika instansi pemerintah telah berhasil menyusun SOP-nya. Yang pertama, yaitu dapat memperbaiki kinerja. Yang kedua, mengurangi tingkat kesalahan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, membantu pegawai menjadi lebih mandiri, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Nah, yang terakhir, menciptakan ukuran standar kinerja yang konkret di lingkungan Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang untuk melakukan penataan serta penguatan tata laksana yang baik secara sistem maupun mekanisme kerja yang akan menjadi acuan bagi para pegawai sehingga dapat berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Wah, gitu ya ternyata. Oke, kalau boleh disimpulkan dari pembicaraan siang hari ini, pertama, penyusunan SOP itu dilakukan berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Kemudian yang kedua, ada dua tipe SOP AP atau SOP administrasi pemerintahan, yaitu ada SOP makro dan juga SOP mikro. Kemudian untuk SOP Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang, DJKI ini masuk ke dalam kategori SOP mikro karena direktorat ini tergolong ke dalam eselon 2. Dan kesimpulan yang ketiga, penyusunan SOP mikro dilakukan dengan 3 langkah. Langkah pertama, itu disusun berdasarkan peta proses bisnis unit kerja di atasnya. Yang kedua, disusun berdasarkan tugas dan juga fungsi unit kerja tersebut yang tertuang dalam dokumen SOTK. Dan yang ketiga, SOP mikro disusun berdasarkan SOP existing. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu dengan menggunakan ketiga langkah tadi, SOP mikro yang disusun tidak hanya menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang sesuai tugas dan fungsinya saja, melainkan juga menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan DJKI, Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu kesatuan sistem organisasi. Oke, nggak kerasa banget nih teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Suci atas kesediaan waktunya menjadi narasumber di video ini. Semoga pengalaman-pengalaman yang tadi sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Sekaligus saya mau menutup acara ini, terima kasih atas partisipasi teman-teman dan jangan lupa untuk komen, share, dan like video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Terima kasih.